orang sakit, saya baca Eka Dharma Putra, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saya sangat terkesan dengan hidupnya. Menjelang akhir hidupnya, saya mendengar dia berkhotbah di Singapura, menikmati kebaikan Allah. Dan ketika orang berdoa kepadanya supaya terjadi sembuh, Eka Dharma Putra masih diperlukan untuk Republik. Maka dia menulis surat, isinya seperti ini. Mungkin banyak saudara sudah tahu. Saya akan membaca sebagai penutup. Rekan-rekan sepelayanan, kawan-kawan seperjuangan, saudara-saudaraku seiman yang saya kasihi dan segenap hati. Terpujilah Tuhan yang telah berkenan mengantarkan saya melalui perjuangan panjang, kurang lebih 21 tahun lamanya. Selama 21 tahun itu, saya akui saya tidaklah seperkasa singa, sekuat gajah, atau setegar baja. Saya adalah darah dan daging, manusia biasa-biasa saja, yang sekadar berusaha untuk setia kepada Tuhannya. Halaman 73 yang bawa bukunya. Tidak jarang 21 tahun itu saya lalui dengan amarah, cemas, dan rasa terluka di jiwa. Namun demikian pada saat yang sama, tahun-tahun tersebut juga adalah tahun-tahun yang amat kaya dan limpah dengan rahmat dan berkat. Saya disadarkan betapa Tuhan yang saya ikuti tak selalu menyenangkan, tapi tak pernah mengecewakan. Saudara-saudara sekalian, kini saya telah hampir tiba di penghujung jalan, berada di etape-etape terakhir perjalanan hidup saya. Para dokter telah menyatakan, tidak ada lagi tindakan medis yang signifikan, yang berarti, yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi kesehatan saya, kecuali mungkin transplantasi hati. Dalam situasi seperti itu, ketika tangan dan upaya manusia tak lagi mampu melakukan apa-apa yang bermakna, kita bersyukur. Karena bagi orang beriman, selalu ada yang amat berarti, yang dapat dilakukan. Dan itulah yang kita lakukan malam ini, berdoa. Jadi surat ini dibacakan dalam persekutuan doa, mohon mujizat Tuhan bagi dia. Kita menyatakan penyerahan diri kita, seraya mempersilahkan tangannya bertindak dan kehendaknya berlaku dengan leluasa. Bila Anda berdoa untuk saya, baik di sini maupun di mana saja, saya mohon, perhatikan kira-kira apa isinya. Saya mohon terjadi mujizat di jamaah Tuhan. Teologi sukses pasti begitu. Tapi kita menganut teologi setia sampai akhir. Sehat puji Tuhan, sakit puji Tuhan, kaya muliakan Tuhan, miskin muliakan Tuhan. Itulah hidup berkelimpahan. Dia bisa menikmati hidupnya dan berbagi hidup meskipun dia miskin sekali. Sebaliknya hidup tidak berkelimpahan. Dia bisa kaya luar biasa. Terus menarik. Pelitnya setengah mati. Pekerjaan Tuhan tidak pernah dia dukung. Sampai dia mati, dia tinggalkan semua apa yang dicarinya selama ini. Itulah pekerjaan setan. Saya ulangi. Bila Anda berdoa untuk saya, baik di sini maupun di mana saja, saya mohon janganlah terutama memohon agar Tuhan memberi saya kesembuhan atau mengaruniakan saya usia panjang. Jangan katanya. Atau mendatangkan mujizat dahsyat dari langit. Jangan. Biarlah 3 perkara tersebut menjadi wewenang dan urusan Tuhan sepenuhnya. Perhatikan, mengakui kedaulatan Allah. Jikalau saudara beriman kepada Tuhan, katakan, ya Tuhan, hidupku kuserahkan padamu. Akan bagaimana bentuk kehidupan itu urusanmu. Tapi Gembala Agung akan memimpin engkau. Lalu dia berkata sebagai penutup, saya cuma mohon didoakan agar sekiranya benar ini adalah tahap pelayanan saya yang terakhir, biarlah Tuhan berkenan memberikan saya dan keluarga keteguhan iman, kedamaian, dan keikhlasan dalam jiwa. Semoga Tuhan berkenan menganugerahi saya perjalanan yang tenang, kalau boleh tanpa kesakitan dan tidak mahal biayanya, sampai tiba di pelabuhan tujuan. Inilah hidup berkelimpahan. Sakit, kanker menggerogoti dia. Saya berdoa di tangan Sang Gembala. Amin. Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepada Gembala Agung, Gembala yang dahsyat? Mari kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Lihat Gembala Agung di tengah-tengah kita, mengampuni dosamu, mematahkan kuasa dosa, memberikan kebahagiaan berlimpah. Kehadirat-Mu ya Allah,
hatiku. Mohon dengarlah doaku. Dengarlah juga, lihatlah tetesan air mata saya. Saya sungguh-sungguh menyesal. Yang penuh dengan dosa. Karena banyak hari-hariku yang terbuang percuma. Kita berkata, Tuhan, malam 1 Mei jadikan malam bersejarah bagi Republik. Terjadi perubahan karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Ribuan orang dibaharui hidupnya. Ribuan orang siap untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ribuan orang siap menjadi berkat. Sungguh-sungguh itulah doa kita, dan saya yakin Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Aku sendiri menggembalakan domba-dombaku. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan segala kesedihan. Saya kadang-kadang membayangkan Tuhan, jikalau ada orang mau bunuh diri, bawa dia ke istora sebelum dia melakukan itu. Supaya dia melihat kasih Tuhan. Tidak ada problem yang terlalu besar di mana Tuhan tidak bisa atasi. Firman Tuhan berkata, yang sakit akan kuat. Yang luka akan kubalut. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Siapa di antaramu yang berkata, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni dosa-dosaku. Dia memberikan kepastian pengampunan kepadamu. Acungkan tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan biarkan perbudakan dosa alami kuasa kebangkitan Tuhan. Allah dahsyat. Jangan biarkan ada perbudakan dosa. Ingat, setan sebesar apapun, jika engkau berserah kepada Yesus, Allah yang dahsyat itu. Dia berkata, aku menggembalakan sebagaimana seharusnya. Siapa di antara berkata, Tuhan, ada dosa-dosa tertentu yang terlalu membelenggu saya, membutakan saya. Kalau engkau tidak menolong saya, pastilah saya akan terus-menerus dicuri, dibunuh dan binasa. Tuhan, selamatkan saya. Saya ingin berdoa untuk mengacungkan tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pulang dengan sebuah kepastian bersama Tuhan yang bangkit, yang berkuasa. Puji Tuhan, banyak sekali. Jangan ada lagi belenggu dosa di hadapan. Jangan lagi kuasa setan, kuasa perdukunan di hadapan. Demi nama Yesus, itu akan mencuri, membunuh dan membinasakan engkau hilang selama-lamanya. Doaku malam ini, doa puluhan panitia, ratusan orang kembali kepada Tuhan. Yang luka akan kubalut, yang hilang akan kucari. Tuhan, itu doa kami. Jangan ada seorang pun yang pulang tetap hilang, supaya mereka berjumpa dengan engkau sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Siapa di antara kami berkata, di sini dikatakan yang kuat, yang gemuk, kulindungi, kujaga, kuatkan. Siapa di antara berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan kedudukan, terima kasih untuk berkat yang kumiliki. Tuhan, jaga aku, kuatkan aku, supaya berkat, jabatan, harta, kesempatan, nama besar, karunia yang hebat tidak membuat saya hancur karena karunia. Pencuri tidak menghancurkan saya, tetapi Engkau adalah gembala yang baik. Hidupkan saya dengan berkat ini.
Dan pakai hidup saya di dalam kelimpahan berbagi dengan sesama. Ada orang demikian juga angkat tangan. Kita mau berdoa untuk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang berkata Tuhan Yesus? Saya sudah menyaksikan 3 orang yang menjadi berkat. Pakai saya juga menjadi berkat. Gembalakan hidupku. Supaya saya menjadi berkat bagi gereja. Berkat bagi masyarakat. Berkat bagi republik. Saya ingin menunjukkan bagaimana seharusnya menjalani hidup. Sampai meninggalkan hidup. Hidup bukan untuk menikmati. Hidup pun bukan untuk merusak sesama. Tapi hidup adalah berbagi diri. Segala kemampuan kekuatan seperti Yesus diserahkan untuk melayani sesama. Siapa yang berkata saya juga mau. Sesuai dengan karunia saya melayani Tuhan. 7 lomo di batang. Acungkan tangan. Ini panggilan terakhir. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Panggilan pertama yang berkata saya mau didoakan supaya pengampunan dosa, keselamatan yang pasti bagi saya. Acungkan tangan. Puji Tuhan. Siapa yang berkata saya berdoa juga supaya saya sudah selamat, jangan jatuh bangun pada dosa yang sama. Acungkan tangan. Puji Tuhan, banyak sekali. Biar pembaharuan, transformasi milikmu. Acungkan tangan. Siapa yang berkata saya siap meninggalkan tempat ini, saya menjadi berkat. Aku bekerja bagi Tuhan. Kesulitan, penyakit, tantangan sebesar apa, saya tetap pegang salib itu. Siapa yang berkata acungkan tangan. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu sekali lagi 7 lomo di batangku. Semua yang acungkan tangan bersama pendeta-pendeta hamba Tuhan berdiri di tempat karena kita mau berdoa. 7 lomo di batangku. Biarlah dari istora ini, meninggalkan istora ini, banyak orang pulang dengan hati Tuhan. Engkau memberikan saya hidup, hidup berkelimpahan, hidup berbagi. Dengan talentaku saya mau bagi kepada sesama. Dengan hartaku saya berbagi kepada sesama. Dengan jabatanku saya berbagi kepada sesama. Ketika Yesus Allah jadi mati-mati, dia dipermainkan, diolok-olok, dia dipaku. Dia penguasa mutlak, dia tidak membalas. Itulah kekuasaan. Bukan membalas menggunakan kekuasaan menghancurkan sesama, tetapi kekuasaan memberkati bersama, mengendalikan diri juga, dan berkata Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah banyak penguasa di republik ini, bukan untuk diri sendiri, tapi melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur Engkau menggembalakan kami. Bersyukur Engkau mencari kami yang hilang dan tersesat. Bersyukur Engkau membalut yang terluka. Bersyukur untuk melindungi yang kuat dan gemuk. Sekalipun untuk itu Engkau harus mati, menderita. Tapi kami bersyukur kematian bagimu bukanlah akhir, tetapi Engkau mati supaya kami hidup, dan hidup berkelimpahan. Sekarang kami menyebut Engkau Gembala Agung. Kami mendengarkan Engkau. Gembalakan hidup kami. Kami berdoa supaya keluarga kami berubah karena kami. Kami berdoa supaya sekolah kami, pekerjaan kami berubah karena kami. Dan kami berdoa supaya republik ini berubah karena kami. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus. Amin.